Ya, pemirsa, dalam beberapa liputan dan tayangan pemberitaan terkait dengan keputusan MK pendidikan dasar ini harus gratis, tidak hanya pada negeri maupun juga ini harus dilaksanakan kepada swasta, biasanya ditanya kepada orang tua siswa gitu, dan mereka ya tentu mendukung penuh dan pro terhadap keputusan ini. Tapi di sisi lain juga apakah memang ini bisa segera diterapkan terkait dengan keputusan sekolah gratis pendidikan dasar 9 tahun ini. Saya langsung aja ke Pak Erwin. Pak Erwin sebagai Ketua MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ini, Pak, tentu seminggu ini sudah jadi bahasan obrolan gitu. Sebenarnya respons dari MKKS seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ketika keputusan MK ini sudah menjadi satu keputusan final yang harus ditaati oleh pemerintah, ini satu topik yang baru bagi kami di sekolah swasta. Ya. Dan tentu saja sesuatu hal yang membuat kami sedikit terkejut ya dalam persiapan SPMB di tahun pelajaran yang baru ini. Ya, terus terang ya pada intinya kami mendukung keputusan pemerintah mengenai pendidikan gratis di jenjang SD maupun SMP, baik negeri ataupun swasta. Namun sebelum hal itu diterapkan, perlu ada kajian-kajian khusus yang melibatkan, satu pastinya pengelola satuan pendidikan, dalam hari ini adalah yayasan-yayasan. Kemudian guru dan kepala sekolah tentunya. Karena bagaimanapun juga sekolah swasta ini kan milik organisasi masyarakat ya, di mana ada pengurus yayasan di dalamnya yang juga mengelola lembaga pendidikan. Nah, jadi perlu dilibatkan, membuat kajian khusus agar nanti kalau memang diterapkan di SD sampai swasta, perlu ada standar yang khusus. Berapa sih jumlah operasional ideal itu untuk sebuah kelas itu bisa terlaksana dengan baik, juga termasuk ekstrakurikulernya, termasuk program-program unggulannya. Demikian juga untuk standar gaji guru. Karena selama ini kan di SD maupun SD swasta itu gajinya belum terstandar ya. Jadi sesuai dengan kemampuan pengelolaan keuangan dari masing-masing yayasan atau satuan pendidikan. Jadi ada cukup banyak PR yang perlu dibahas bersama, dipikirkan bersama sebelum pemerintah melaksanakan putusan MK itu dengan menerjemahkannya dalam peraturan perundangan yang akan digodok bersama. Saya rasa itu Mas Ita. Ke Pak Mar tadi kalau ngomongin tentang sekolah gratis kan, rasanya setiap pemilu calon kepala daerah juga ngomong sekolah gratis gitu. Betul. Ya. Tapi biasanya konteksnya pada sekolah negeri. Ya. Kali ini dalam keputusan ini disebut juga bahwa pemerataan ini harus melibatkan sekolah swasta juga. Betul. Pak Mar tadi melihat apakah ini bisa mungkin, atau tadi di off air kita bahas bahwa sebenarnya ini bukan hal baru juga kok. Gimana Pak Mar tadi? Iya, jadi kan sebenarnya keputusan MK ini semakin menguatkan dan menegaskan pasal 31 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah harus hadir ya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warganya secara layak. Ya. Kemudian juga di Undang-Undang 20 tahun 2003 di pasal 34 ayat 2 itulah yang kemudian dipertegas bahwa memang pendidikan dasar itu harus tidak bayar. Ya, itu clear. Selama ini pemerintah juga sudah menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa pendidikan itu gratis. Hanya dalam implementasinya kan orang tua dan beberapa organisasi melihat bahwa ternyata gratisnya itu hanya untuk sekolah negeri. Ya. Sekolah swasta masih berbayar, ya tertentu gitu ya. Lalu mereka menggugat dan meminta bahwa pendidikan gratis itu juga berlaku untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena di dalam undang-undang memang tidak disebutkan sekolah itu dibedakan antara negeri dan swasta. Hanya disebut pendidikan dasar. Dan di situ ada sekolah negeri, sekolah swasta. Maka kalau sekarang diputuskan oleh MK, saya pikir ini sebuah keputusan yang tepat untuk memastikan dan menjamin pendidikan yang lebih berkeadilan bagi semua warga untuk layanan pendidikan dasar 9 tahun. Nah, keputusan ini sesungguhnya juga tidak tidak terlalu kaku. Semua sekolah swasta wajib untuk tidak boleh menarik karena ada pengecualian. Pengecualiannya adalah sekolah-sekolah dengan syarat khusus masih dimungkinkan untuk menarik iuran. Nah, pertanyaan menariknya adalah justru yang disebut sekolah dalam syarat khusus itu seperti apa yang masih dibolehkan. Inilah kemudian menjadi PR
bagi pemerintah untuk segera menurunkan keputusan MK ini dalam aturan yang lebih teknis. Apakah itu dalam bentuk nanti peraturan menteri dan sebagainya, sehingga di lapangan para kepala sekolah, kemudian pemilik yayasan itu tidak galau, termasuk orang tua. Karena kalau ini tidak segera diturunkan, maka akan terjadi tafsir yang berbeda antara orang tua. Ada sekolah yang di sekolah misalnya X dengan mahal, lalu dia mengatakan sekarang kan MK membatalkan dan kita harus gratis. Ini akan jadi persoalan. Yang kedua, juga perlu dipikirkan betul fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Kita sadar bahwa tidak mungkin pemerintah akan mampu untuk menanggung beban seluruh sekolah swasta untuk dibayarin negara, karena kemampuan fiskal terbatas. Oleh sebab itu menjadi penting seleksi mana sekolah yang menjadi prioritas, mana sekolah yang masih dibolehkan untuk menarik, itu menjadi penting. Karena dengan demikian, maka nanti dengan keterbatasan anggaran pemerintah, di satu sisi juga menjalankan amanat keputusan MK, kemudian di lapangan semuanya menjadi terselesaikan. Di satu sisi orang semakin terbuka untuk akses pendidikan dasar, tapi di sisi lain juga mendasarkan pada keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, karena kalau memang langsung diterapkan gratis penuhnya, maka sekolah swasta yang tadinya tidak mendapatkan anggaran sepenuhnya dari pemerintah tentu harus dibiayai gitu. Sementara sekolah swasta ini kan beragam, pemirsa. Ada yang memang kondisinya bahkan tidak lebih baik daripada sekolah negeri, ada, tapi ada juga yang jauh lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan sekolah negeri juga banyak. Nah, ini yang mungkin butuh penyesuaian. Lalu bagaimana formulasinya? Nanti kami lanjutkan usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Beberapa orang tua murid mungkin sudah bisa membayangkan gitu ya, kalau mendengar judulnya dari keputusan ini bahwa SD, SMP, negeri maupun swasta gratis. Wah, yang dibayangkan kalau anak saya nanti masuk ke SMP swasta dengan fasilitas melimpah bisa gratis. Nah, apakah iya bisa seperti itu? Saya ke Pak Erwin kembali. Pak Erwin, kalau kondisinya seperti ini sebenarnya yang dalam bayangan formulasinya akan seperti apa? Kalau penerapan BOS, BOPDA kan memang sudah berjalan dan swasta pun juga menerima. Tapi kalau ini akan seperti apa kira-kira? Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Pak Mar tadi, harus jelas dulu. Pemerintah harus melakukan pembahasan dengan tentu saja dengan DPR bagaimana sih formulanya ini. Sebab kalau dilaksanakan benar-benar dilaksanakan tahun ini kayaknya nggak mungkin deh. Kemampuan keuangan negara juga tidak akan mencukupi. Kemudian itu tadi kita harus memahamkan juga kepada masyarakat bahwa keputusan MK tidak langsung serta-merta akan dilaksanakan per tahun ajaran baru. Kayaknya tidak mungkin. Karena masih harus banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya seperti bagaimana membuat peraturan pemerintah yang diterjemahkan menjadi peraturan menteri, kemudian sampai di daerah menjadi peraturan bupati atau wali kota. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Oleh itu masyarakat mohon bersabar, tidak langsung datang ke sekolah. Kayaknya putusan MK ini udah gratis, mulai tahun ini gratis, enggak seperti itu. Belum ya. Pasti ada beberapa tahapan yang akan dilalui secara bersama. Dan itu tadi dalam proses godokan peraturan ini harus melibatkan semua stakeholder supaya jangan sampai ada yang terlewati. Nanti ada yang terlewati, miss akhirnya. Ada sesuatu yang belum terakomodir dalam perumusan peraturan perundangan. Itu Mas Ista, itu penting sekali. Keputusan ini memang menjadi sesuatu yang mengikat, betul kata Pak Martadi tadi, tapi di sisi lain juga harus ada aturan-aturan turunan. Kalau Pak Martadi sendiri bayangan formulasinya akan seperti apa? Apakah ini akan menjadi rumit dan sangat panjang, mungkin butuh waktu menahun, atau sebenarnya sudah bisa mulai dipilah-pilah? Iya, tadi kan disampaikan Pak Erwin ya, memang ketika sebuah keputusan MK sudah mengikat, maka tidak serta-merta, karena keputusan itu kan harus dijalankan di lapangan. Oleh sebab itu harus ada turunan-turunannya. Apakah itu dalam bentuk PP, atau para permen, atau sampai di perwali, atau perbub, dan sebagainya. Karena SD SMP ini sekarang ranahnya pemerintah tingkat 2. Kabupaten kota. Ya. Oleh sebab itu, satu, aspek regulasi turunan harus disiapkan. Lalu yang kedua, perlu disiapkan juga kajian kemampuan fiskal daerah.
Kemampuan fiskal pemerintah yang dimiliki. Kenapa? Karena hari ini posisinya di tengah tahun anggaran. Dugaan saya ini belum masuk di tahun anggaran 2025 kemarin di APBN, termasuk di APBD. Kemudian yang ketiga, tahun ini adalah tahun yang tidak mudah untuk pemerintah daerah karena efisiensi yang cukup ketat, ya. Sehingga dugaan saya ini akan ada proses dulu untuk menyiapkan kajian fiskal, kajian kemampuan keuangan daerah, kajian tentang mekanisme dan kriteria sekolah yang dalam kategori khusus dan sebagainya, termasuk penyiapan regulasi. Sehingga kalau tahun ini clear, moga-moga di tahun depan ini bisa dijalankan, ya, dijalankan. Sehingga enggak mudah memang, tetapi apapun ini adalah sesuatu yang menarik dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kita semua untuk mendapatkan layanan pendidikan di tingkat dasar. Kalau bicara gratis ini kan berarti merujuk pada biaya gitu ya. Kalau biaya yang mungkin tadinya bisa orang tua yang membiayai dengan pembiayaan sekolah di swasta dan negeri, tapi kalau negeri memang relatif gratis ya. Tapi kalau di swasta ada orang tua membiayai, tapi sekarang menjadi gratis, itu berarti menjadi tanggung jawab pemerintah. Otomatis berarti beban APBN, beban APBD akan bertambah untuk pasti. Jadi gini, Mas Erwin di sekolah swasta dan negeri selama ini kan sudah mendapatkan BOS. Hampir semua sekolah sudah dapat, ya, kecuali sekolah yang tidak mau menerima, ya, karena pertimbangan khusus. Lalu yang kedua, beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang cukup dia memberikan BOPDA. Tetapi pertanyaannya adalah besaran BOS dan BOPDA itu apakah cukup untuk bisa mengcover operasional sekolah yang terdiri dari biaya operasional, biaya personal untuk gaji guru, kemudian biaya investasi. Nah, seingat saya selama ini yang di cover adalah biaya operasional sekolah, sehingga guru belum tercover dari situ. Kemudian investasi bangun gedung dan sebagainya belum tercover. Sehingga kalau ini akan dijalankan dan beberapa sekolah diharapkan berperan serta, maka ya otomatis anggaran yang disiapkan pemerintah harus lebih besar. Bukan hanya mengcover terkait operasional, tetapi untuk gaji guru perlu dipikirkan. Apakah dalam bentuk guru P3K ya bisa saja ditempatkan di sekolah, sehingga yang bayarin negara. Di sekolah swasta. Di sekolah swasta. Jadi guru P3K ditempatkan di sana, mereka dibayar negara, gitu ya. Ataukah juga sekolah swasta dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan hibah untuk investasi sarana. Atau kemudian akan dihitung keseluruhan biaya operasional, biaya investasi, biaya personal, itu kemudian dihitung lalu ketemunya per bulan sekian per anak, itulah yang kemudian akan di-cover oleh pemerintah. Jadi berbagai skema itu sedang dipikirkan. Sekali lagi, formula skema yang tepat seperti apa itu pasti sangat bergantung kepada tadi berapa kemampuan fiskal yang dimiliki. Lalu yang kedua, dengan keterbatasan kemampuan fiskal, maka skema mana yang paling tepat untuk dijalankan dulu. Dugaan saya tidak semua sekolah akan langsung diterapkan. Mungkin prioritas sekolah-sekolah yang daerah itu nggak ada sekolah negeri, adanya hanya sekolah swasta, maka itu menjadi prioritas. Kemudian ada beberapa sekolah yang dia untuk akses ke sekolah negeri nggak mungkin, ya, karena lokasi. Maka di situ menjadi prioritas. Nah, ini perlu mapping, ya, sekolah-sekolah mana yang menjadi ditawarkan, kemudian diberikan insentif menarik agar dia mau bergabung untuk pendidikan gratis tadi. Kalau tidak, hanya biaya BOS dan BOPDA dengan jumlah yang sekarang, dugaan saya sekolah swasta akan berat, sangat berat. Oke, jadi memang butuh kejelian lagi di sana gitu ya, melihat kondisi yang ada di lapangan juga, dan tentunya ini harus juga diterapkan dengan hati-hati. Jadi yang dalam bayangan saya tentu kalau dengan penjelasan Pak Martadi tadi, beban APBD atau PBN juga tentu akan sangat bertambah. Sementara yang kita tahu program makan bergizi gratis pun juga belum berjalan sepenuhnya. Tapi itu di sisi yang lain. Kita lihat nanti di sisi fokus kepada upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan dasar secara gratis termasuk di sekolah swasta. Kami masih akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Kembali di bincang-bincang, pemirsa, tentu saja menarik ketika memang ada keputusan MK yang mewajibkan dan memang sudah keputusan yang mengikat sekolah di pendidikan dasar 9 tahun, SD dan SMP ini harus gratis karena memang gugatannya sudah dikabulkan. Tapi kalau kita melihat sekolah-sekolah swasta memang punya fasilitas yang berbeda, punya konsentrasi yang juga mungkin berbeda. Nah, saya kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, kalau pemerintah punya keinginan seperti ini, MK sudah punya keputusan seperti ini, kira-kira apa yang akan menjadi hambatan dalam penerapannya nanti, Pak Erwin? Ya, begini Mas Usta, sekolah swasta kan beragam ya, dan mereka itu menawarkan fasilitas-fasilitas khusus, kemudian program-program unggulan, di mana masyarakat itu memiliki minat untuk masuk sekolah swasta yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan tentu saja yang membedakan, nah memang ada sekolah swasta yang berbagai macam kelompok atau kategori ya, tetapi pada umumnya sekolah swasta itu menawarkan nilai plus yang tidak ada di sekolah negeri. Karena sekolah negeri itu kan standar gitu ya. Nah, sehingga kita punya program unggulan masing-masing dan masyarakat berminat sesuai dengan kebutuhan bagi putra-putrinya. Dan itu tentu saja membutuhkan biaya. Nah, oleh karena itu, misalnya dalam satu sekolah ini punya program keunggulan robotik. Nah, itu kan tentu tidak gratis ya, tentu ada biayanya untuk pengadaannya, untuk pengajarnya dan sebagainya. Dan kalau ini diterapkan dengan asumsi bahwa semua sekolah swasta itu gratis, ini justru akan membuat mendowngrade sekolah swasta. Jangan sampai ini hilang sebenarnya. Iya, jangan sampai ini hilang. Jadi tetap harus ada ciri khasnya. Dan memang itu dilindungi oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 bahwa satuan pendidikan yang di bawah organisasi masyarakat itu memang diberikan ruang khusus untuk mengembangkan suatu ciri khas yang ditawarkan pada masyarakat. Nah, kalau distandarkan ini kan menurut saya kurang pas. Makanya perlu ada kriteria-kriteria, saya sepakat itu. Dan mengenai kalau memang itu diterapkan bahwa pendidikan itu gratis, ya tentu saja seluruh operasional itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena selama ini yang kita dapat hanya BOS dan Bobda. Nah, bagian BOS itu, B itu adalah bantuan operasional, bukan semuanya, bukan mengcover semuanya. Nah, kalau kita katakanlah gaji guru aja. Gaji guru itu tidak bisa kita tercover semua dari BOS. Harus kita minta partisipasi dari dana masyarakat, SPP. Nah, ini perlu dipikirkan bersama. Ya, karena selama ini ya memang sekolah swasta diizinkan oleh undang-undang untuk meminta partisipasi dari orang tua. Nah, kalau dengan adanya putusan MK ini ya perlu kita duduk bersama lah ya. Agar jangan sampai nanti kualitas pendidikan ini tidak semakin naik, malah semakin turun. Itu maksudnya. Karena kan orang tua memilih sekolah swasta dengan kesadaran gitu ya, maksudnya memang tahu keunggulan sekolah itu apa, fasilitas diberikan apa, bahkan kesadaran untuk pembiayaannya juga gitu. Dan mereka mau untuk melakukan itu. Jadi mungkin ya kita juga memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan gratis, di kota Surabaya itu sudah ada jalurnya, jalur afirmasi. Ya. Dan sudah ada kuotanya dari tiap sekolah swasta itu ada. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan untuk paling tidak selama 1 tahun pelajaran ke depan. Kenapa? Putusan MK ini memang mengikat, tetapi peraturan turunannya belum ada. Oke. Pak Marsudi, apakah sekolah-sekolah swasta yang memang cukup beragam ini gitu ya, dengan peminatan, konsentrasi atau fasilitasnya juga beragam, apakah ini nanti akan ada kekhawatiran ini akan diturunkan atau memang pemerintah akan mengcover semuanya gitu nantinya kira-kira? Ya, justru karena kondisi sekolah kita sangat beragam, disparitasnya luar biasa, baik dari sisi disparitas mutu, disparitas pembiayaan dan sebagainya, maka keputusan MK ini tidak mengikat untuk semua sekolah swasta gratis. Maka ada pengecualian. Pengecualinya adalah sekolah dengan syarat khusus, ya ketentuan khusus masih dimungkinkan untuk bisa menarik biaya itu. Artinya mereka tidak melanggar undang-undang. Nah, sekarang memang PR kita adalah sekolah yang disebut memenuhi ya syarat khusus itu seperti apa? Ini berarti harus poin-poinnya harus jelas. Nah betul, ya? Makanya tadi kita perlu berpikir, perlu diskusi, duduk bersama. Bagaimana memformulasikan kriteria sekolah-sekolah yang dikecualikan menurut aturan
MK itu, sehingga sekolah ini kemudian tidak dianggap melanggar aturan. Kan gitu ya. Inilah maka menjadi penting menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, kemudian pemerintah daerah, lalu kemudian melakukan penerjemahan keputusan ini dalam bentuk regulasi sebagai payung bersama agar kemudian nanti di lapangan tidak menimbulkan persoalan, kemudian menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat termasuk orang tua. Jangan-jangan orang tua meminta gratis padahal sebenarnya itu masuk yang kategori syarat khusus tadi misalnya. Ini yang harus kita duduk bersama. Saya yakin sebenarnya jika ini akan diberlakukan selama kemudian pemerintah bisa mengcover ya biaya operasional sekolah ya, termasuk untuk investasi dan sebagainya tadi, saya yakin ada sisi positif karena sekolah kemudian terbantu ya. Tetapi sebaliknya kalau yang diberikan tidak bisa memenuhi atau mengcover operasional sekolah secara keseluruhan, maka justru kekhawatiran saya adalah sekolah yang sebelumnya berkembang, lalu karena terbatas biaya yang dia gunakan, maka justru akan turun layanannya. Harusnya nggak seperti itu ya? Seharusnya tidak seperti itu. Karena dengan keputusan MK ini seharusnya layanan pendidikan, akses pendidikan semakin luas. Karena semua anak bisa mendapatkan layanan. Tetapi layanan itu juga bukan sekedar layanan yang minimalis, tapi pendidikan yang layak sesuai dengan amanah undang-undang. Ya, pasal 31 pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak pasti bicara standar. Nah, kalau ketika sekolah ini menaikkan standar dengan memberikan layanan khusus sebagai keunggulan dari sekolah itu, maka menurut saya ya boleh dan layak sekolah ini kemudian dia harus menarik biaya karena layanannya berbeda, layannya diberikan lebih. Adakah ketakutan nanti akan melanggar undang-undang Pak di sana? Atau memang ada undang-undang yang juga tadi Pak Martin bilang memang membolehkan, nanti takutnya tumpang tindih. Kalau di sekolah negeri para kepala sekolah kan sudah nggak mau sama sekali menarik iuran istilahnya gitu daripada melanggar aturan. Nah kalau di sekolah swasta adakah ketakutan itu nantinya ketika diterapkan? Kalau kemudian ini tidak diturunkan melalui peraturan-peraturan yang lebih teknis, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran karena tafsirnya beragam. Oleh sebab itu menjadi penting bahwa keputusan MK mutlak harus ditindaklanjuti melalui turunan-turunan keputusan, aturan-aturan di bawahnya yang itu bisa dipedomani bersama baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah kabupaten kota. Kalau itu clear, kemudian aturannya jelas, kemudian disosialisasikan dengan baik, semua pihak diajak bicara, saya yakin justru kehadiran atau keputusan MK ini akan memberikan semacam nilai positif, berita baik bagi masyarakat. Tapi kalau tidak, buat sekolah swasta bisa menjadi masalah baru. Bisa menjadi masalah baru gitu. Bisa jadi masalah baru. Tentu ini harus menjadi satu pemahaman yang jelas gitu ya, petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksananya juga harus jelas. Lalu di sisi lain siapa yang harus mengawali di sini? Apakah melalui kementerian atau bahkan Presiden Prabowo Subianto yang juga harus segera melakukan langkah konkret untuk menindaklanjuti keputusan MK ini? Kami bahas berikutnya di segmen berikutnya pemirsa di Bincang-Bincang. Kami akan segera kembali usai jeda. Kalau terkait dengan keputusan ini tentu harus berdiskusi dengan banyak pihak dan mudah-mudahan pemerintah pun juga segera untuk melakukan respon terhadap keputusan MK ini pemirsa. Dan saya kembali ke role yang ada begitu ya. Saya ke Pak Martadi terlebih dahulu. Pak Martadi, kira-kira siapa yang harus mengawali ini? Apakah pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau dari Pak Prabowo langsung harusnya? Ya, kalau turunan dari keputusan MK, karena itu undang-undang kan pasti peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah maka kan presiden. Lalu kemudian nanti akan diturunkan menjadi peraturan menteri. Ya. Kemudian baru nanti akan diturunkan di tingkat yang lebih bawah, terutama kabupaten kota. Karena menyentuh pada pendidikan tingkat dasar dan menengah SMP, ya, bukan SMA, ya, bukan SMA. Sehingga menurut saya memang dugaan saya pemerintah dalam hal ini Presiden Pak Prabowo akan segera melakukan kajian secara lebih mendalam
terkait keputusan MK ini, lalu kemudian akan diformulasikan ke dalam aturan turunan dari keputusan ini, apakah nanti dalam bentuk PP, ataukah dalam bentuk Perpres, ataukah dalam bentuk apa, ya, mana yang lebih efektif, yang lebih cepat, lalu kemudian segera bisa ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, ya. Pasti nanti bicara Kementerian Pendidikan, kemudian pemerintah kabupaten kota pasti di bawah Kemendagri, lalu segera kemudian nanti akan diturunkan dalam aturan-aturan yang lebih teknis. Prinsipnya adalah dengan keputusan ini bukan serta-merta langsung kemudian berubah, langsung kemudian berlaku. Karena ketika belum ada aturan turunannya yang bisa diperdomani, maka keputusan ini belum bisa dijalankan. Butuh fase transisi, ya, dari keputusan MK menjadi petunjuk teknis panduan yang operasional di lapangan. Baik. Nah, dari pihak Pak Erwin dari MKKS ini juga kan tentu punya pemikiran-pemikiran ya Pak Erwin, apa yang harus disampaikan, apa yang mungkin harus dicegah supaya tidak terjadi yang mungkin merugikan pihak-pihak dari sekolah swasta misalnya. Sejauh ini MKKS mungkin berkoordinasi dengan pihak mana saja Pak supaya penerapan dari keputusan MK ini bisa adil gitu, termasuk ke sekolah-sekolah swasta. Ya, tentu saja kami selaku kepala sekolah ya berkoordinasi terhadap yayasan kami, dan tentu saja yayasan kami punya wadah sendiri yang namanya BMPS, yang nanti ya akan menggodok bersama. Mereka punya organisasi secara berjenjang dari tingkat daerah sampai pusat. Nah, kalau MKKS ini kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan tentu saja perlu ada koordinasi lagi ke provinsi sampai ke Kemendikdasmen. Nah, yang menurut saya perlu kita perhatikan bahwa selama peraturan pemerintah yang baru itu belum ada, maka peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 itu masih berlaku. Demikian juga Permendikbud nomor 44 tahun 2012 mengenai pendanaan pendidikan itu masih berlaku. Jadi dalam tahun pelajaran ini sekolah swasta masih diperkenankan untuk menarik dana partisipasi orang tua untuk pendidikan. Jadi pendidikan gratis yang dimaksud oleh MK ini akan diterapkan apabila peraturan pemerintah yang di bawahnya nanti ada peraturan menteri itu akan dikeluarkan dan mencabut peraturan yang lama. Tapi kalau seperti apa? Ya tentu kita menunggu dulu dan tidak bisa dalam waktu dekat, ya. Dan itu perlu kajian dan mungkin saya harapkan melalui forum ini pemerintah pusat bisa melibatkan seluruh unsur, tidak ada yang kita lewatkan supaya peraturan itu menjadi utuh dan bisa menampung seluruh kepentingan seluruh kepentingan dari stakeholder itu. Saya rasa itu, Mas. Sejauh ini sudah pernah ada diskusikah dengan pihak Dinas Pendidikan mungkin di Surabaya, Pak? Belum ada. Karena ini baru sesuatu yang baru, kayaknya baru minggu lalu kayaknya. Minggu lalu. Masih ya melihat wait and see dulu bagaimana pemerintah pusat. Karena kan kami juga melihat pemerintah pusat pun juga belum ada follow up begitu ya. Jadi nanti pasti akan ada tindak lanjut yang akan sampai kepada tingkat kota. Jadi memang dari sepertinya ini memang harus nunggu dari peraturan pemerintah dulu ya Pak. Betul. Jadi tampaknya begini Mas Gista, sekarang ini dengan keputusan MK minggu yang lalu itu para pihak atau semua pihak sedang melakukan kajian. Mencermati lebih jauh sebenarnya apa spirit ya yang diinginkan oleh MK itu. Lalu kemudian yang kedua juga akan dilakukan kajian di seperti apa nanti aturan turunan dari keputusan MK ini yang kemudian bisa dipedomani, yang kemudian juga akan dalam tanda petik membatalkan peraturan sebelumnya, ya. Sehingga semua pihak hari ini sedang duduk mencari formula yang tepat, kemudian sedang merumuskan aturan turunannya, dan kita semua ya memang harus menunggu ya. Selama belum ada aturan turunannya yang secara resmi itu diberlakukan, maka kita masih menganut aturan sebelumnya yang terkait dengan pendanaan pendidikan. Jadi secara hierarkinya memang dari pemerintah pusat terlebih dahulu baru akan turun ke bawah sampai ke pemerintah tingkat kabupaten kota begitu ya Pak ya. Baik, saya masih punya satu segmen terakhir pemirsa, usai jeda masih kami lanjutkan terkait dengan bahasan sekolah SD dan SMP ini wajib gratis karena pemerintah harus bisa membiayai pendidikan dasar secara gratis untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Tapi usai jeda kami kembali.
Memang rasanya butuh ada standarisasi yang jelas begitu ya terkait apa yang harus dibiayai oleh pemerintah terkait dengan pendidikan dasar SD dan SMP atau yang sederajat. Sementara pihak-pihak sekolah swasta biasanya juga memberikan fasilitas-fasilitas yang juga lebih dari yang standar tersebut. Nah, kalau saya ke Pak Erwin kalau bicara tentang persepsi mungkin masyarakat sekarang dengar ada keputusan MK ini, banyak yang menganggap bahwa akan gratis. Sekolah di swasta pun akan gratis dengan segala rangkaian fasilitasnya begitu ya. Tapi mungkin tidak akan seperti itu penerapannya pemirsa. Tapi di sisi lain kalau saya tanya ke Pak Erwin, sekolah swasta nanti ketika memang ini sudah bisa diterapkan, ada anggaran dari pemerintah, misalnya udah ada standarisasi nih, akankah biaya sekolah di sekolah swasta ini bisa serta-merta berarti akan turun, Pak? Kalau itu memang terjadi dan sudah menjadi satu kesepakatan secara bersama dan sudah diturunkan dalam peraturan perundangan, ya pasti kami akan mendukung penuh. Ya kita akan lihat dulu. Makanya ke depan ini kan kita masih berusaha menjalin komunikasi dengan berbagai pihak supaya aspirasi ini didengarkan juga dan peraturan perundangan dibuat itu untuk ya win-win solution semua, baik masyarakatnya, kemudian pihak sekolahnya, pengelola satuan pendidikan, itu semua tidak ada merasa yang dirugikan. Nah, kalau memang itu tercover semua dan sudah sepakat, kenapa tidak? Dan pasti akan kami implementasikan. Tapi sejauh ini kalau kita lihat program yang sudah berjalan, misal kayak BOS atau BOPDA, sebenarnya itu sudah bisa berjalan dengan lancar, Pak, sejauh ini? Sudah. Tidak ada kendala? Ya, untuk BOS dan BOPDA selama ini ya berjalan dengan lancar. Walaupun tidak mengcover semuanya. Dan bahkan untuk di kota Surabaya, sekolah swasta pun juga memberikan perhatian bagi warga yang perlu mendapatkan perhatian ya. Gamis dan Pramis itu melalui kuota afirmasi. Untuk swasta bahkan? Untuk swasta. Ya. Free ya mereka ya? Iya, free. Ya. Jadi mereka yang sekolah swasta yang mendapatkan BOPDA itu pasti ada kuota untuk jalur afirmasi. Pak Amar tadi, apakah jalur BOS dan BOPDA ini nanti akhirnya akan hilang ketika ada program ini dengan aturan-turunannya nanti? Kira-kira akan seperti itu atau berjalan beriringan? Bisa saja tetap, tetapi nominalnya yang diperbesar sehingga bisa mengcover komponen-komponen operasional sekolah yang bukan hanya untuk proses pembelajaran, tetapi untuk gaji guru, kemudian untuk operasional listrik, kemudian investasi dan sebagainya. Bisa saja skema pertama adalah diberikan ke dalam BOS, tetapi jumlahnya yang lebih besar. Bisa saja akan bertambah. Ada BOS untuk operasional, kemudian ada insentif untuk guru, misalnya gaji guru. Gurunya saya akan berikan melalui tunjangan profesi guru, atau saya berikan dalam bentuk P3K. Misalnya, sehingga sekolah bebannya berkurang. Atau juga dalam bentuk hibah, dalam bentuk bantuan hibah kepada swasta. Ya, sehingga prinsipnya adalah ketika sekolah swasta kemudian harus menggratiskan anak untuk tidak membayar sama sekali, maka sekolah swasta juga harus dipastikan bahwa operasionalnya betul-betul tidak membuat mereka rugi. Ya, meskipun juga tidak boleh mengambil untung. Ya, dalam dunia pendidikan, ya, dalam hal batas wajar. Saya kira itu nggak ada masalah. Nah, yang menjadi PR hari ini adalah bagaimana besaran, ya, yang akan diberikan pada sekolah, apakah masih mampu mengcover seluruh biaya operasional yang ada di sekolah itu, ataukah baru sebagian. Maka kalau baru sebagian, dugaan saya, sekolah masih tetap akan mau tidak mau dia akan membebankan ya biaya operasional sekolah itu pada orang tua. Besarnya berapa? Bisa saja karena biayanya sudah diberikan oleh pemerintah lebih besar, meskipun tidak mengcover semuanya, nanti beban orang tua untuk membayar menjadi turun. Ya, bisa saja itu salah satu skemanya. Tapi tidak dibebaskan sama sekali. Tapi kalau kemudian untuk sekolah tertentu ini karena mereka tidak ada sekolah negeri, saya akan minta dibebaskan semuanya. Biaya operasional ditanggung semuanya oleh pemerintah. Sangat mungkin juga seperti itu. Sekali lagi, semua itu bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah, lalu kemudian kemampuan untuk merumuskan, memformulasikan kriteria sekolah yang layak untuk dikecualikan menurut keputusan MK itu.
Jadi pada intinya bahwa keputusannya memang sudah mengikat, harus diterapkan, pemerintah harus memberikan respon dengan aturan-aturan turunannya, tapi di sisi lain juga rasanya masih akan butuh waktu ya Pak, untuk penerapannya, bahkan mungkin penerapannya pun juga masih berdasarkan daerah-daerah dengan kemampuan fiskalnya seperti itu. Baik, terima kasih. Tentu saja pemirsa juga harus bisa memberikan respon atau persepsi pada keputusan MK ini. Sekali lagi, tidak mungkin di tahun 2000, tahun ajaran baru 2025. Ya. Karena tinggal bulan depan. Itu tinggal bulan depan. Bahkan seleksi penerimaannya pun juga sudah mulai berjalan. Jadi memang butuh waktu dan kita masih tunggu aturan terutama dari pemerintah pusat terkait dengan keputusan dari MK ini. Pak Erwin dan juga Pak Martadi, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama bincang malam hari ini. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami. Ini sudah mudah-mudahan menjadi wawasan juga bagi kita untuk bisa tahu dunia pendidikan di Indonesia, dan harapannya jelas pendidikan merata, terutama untuk pendidikan dasar 9 tahun level SD dan SMP. Saya Rizal Nugraha pamit, terima kasih, sampai jumpa.